Bab 846 Dosa Penyihir. Ketika Si Feng membaca pengantar pencarian, dia bertanya-tanya apakah dia salah membaca. Namun, setelah membacanya beberapa kali lagi, ia yakin 100% bahwa pencarian ini adalah salah satu dari 5 peninggalan warisan bintang bulan raya. Apakah pencarian ini sangat sulit? Rain bijaksana bertanya ketika dia melihat ekspresi terkejut Si Feng. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tapi itu seharusnya lebih sulit daripada Epic Quest, Si Feng menjelaskan. Hanya untuk fase pertama pencarianmu, kamu harus membunuh Crystal Wolf King untuk mendapatkan Crystal Heart. Ada banyak warisan di domain dewa. Namun, di kerajaan bintang bulan, ada 5 warisan yang diketahui sebagai yang terkuat. Dosa penyihir adalah salah satunya. 5 warisan besar ini semuanya adalah warisan puncak. Sayangnya, tidak ada metode konkret untuk memicu salah satu dari pencarian 5 warisan besar ini. Sangat mungkin bagi seseorang untuk memicu pencarian setelah menyelesaikan quest biasa. Mereka yang menemukan 5 quest besar warisan ini sangat beruntung. Mereka adalah anak-anak sistem yang dimanjakan. Bagaimanapun, Peak Legacy sangat luar biasa. Selama seseorang berhasil dalam perubahan kelas mereka, mereka akan meningkatkan kekuatan mereka dengan luar biasa. Sampai sekarang, di seluruh Zero Wing, hanya Si Feng dan Violet Cloud yang berhasil mendapatkan kelas tersembunyi. Orang bisa membayangkan betapa langka kelas tersembunyi itu. Namun, menemukan salah satu dari 5 warisan besar Star Moon Kingdom dan menyelesaikannya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Yang paling penting, akan ada konsekuensi yang menakutkan jika seseorang gagal dalam pencarian setelah menerimanya. Mereka yang gagal dari Basic Legacy Quest akan, paling buruk, dilarang masuk ke dalam game untuk jangka waktu tertentu. Mereka bisa terus menantang pencarian begitu mereka bisa masuk kembali ke dalam permainan. Adapun legasi yang menyediakan kelas tersembunyi, satu pemain hanya memiliki satu peluang. Gagal case legasi ini biasanya menghasilkan satu kematian. Namun, hukuman karena gagal 5 Great Legacy case sangat berat. Tidak hanya satu yang akan kehilangan 3 level, tetapi mereka juga akan memasuki kondisi lemah selama 10 hari. Namun, ini hanya puncak gunung es. Bagian terburuk tentang gagal salah satu dari 5 Great Legacy Case adalah bahwa seseorang akan secara permanen kehilangan sebagian dari atribut keberuntungan mereka. Atribut keberuntungan adalah atribut tersembunyi. Biasanya, sulit untuk meningkatkan atribut dengan 1 atau 2 poin. Jika seorang pemain secara permanen kehilangan sebagian keberuntungan mereka karena gagal dari Legacy Quest, itu akan secara besar-besaran berdampak pada kinerja mereka dalam berbagai aspek seperti drop rate mereka ketika membuka peti harta karun dan monster penggilingan. Karena ini, 5 warisan besar kerajaan Star Moon telah sangat terkenal di masa lalu. Hanya ada garis tipis yang memisahkan surga dan neraka. Di permukaan, mereka dikenal sebagai 5 warisan besar. Namun secara diam-diam para pemain mengenal mereka sebagai 5 kutukan besar. Di masa lalu, banyak pemain telah memperoleh 5 Great Legacy Case of Star Moon Kingdom. Namun, berdasarkan pengetahuan Si Feng, Gentle Snow adalah satu-satunya yang menyelesaikan salah satu pencarian. Dia belum pernah mendengar orang lain. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya pencarian itu. Namun demikian, ketika Gentle Snow mendapatkan salah satu dari 5 warisan besar, dia langsung terkenal di domain dewa. Dalam pertempuran lapangan dan persekutuan, dia telah membunuh banyak ahli tingkat atas dan bahkan membunuh para ahli puncak. Sayangnya, dia tiba-tiba menghilang dari permainan, dan insiden itu menjadi salah satu misteri domain Tuhan yang belum terselesaikan. Jika Snow Lembut tidak meninggalkan domain dewa, banyak orang berspekulasi bahwa dia akan menjadi ahli tingkat 6 dewa peringkat di Star Moon Kingdom. Banyak pemain tidak bisa membantu tetapi menghela nafas betapa sayangnya situasinya. Karena itu, ketika Si Feng melihat bahwa Rain yang bijaksana telah menerima Legacy Quest for the Witch Sin, dia sangat bersemangat dan khawatir. Lebih sulit daripada Epic Quest, mata Rain yang bijak melebar ketika dia mendengar ini, dan di dalam, dia tersenyum pahit. Sampai sekarang, dia telah menyelesaikan banyak pencarian di Gods Domain, jadi dia mengerti satu hal dengan sangat baik. Semakin sulit sebuah pencarian, semakin sulit hukumannya untuk kegagalan. Tidak ada yang baik dalam menerima pencarian yang melampaui kemampuannya. Seorang pemain akan menderita jika mereka gagal dalam quest epic. Jika dia gagal dalam pencarian yang bahkan lebih sulit daripada epic quest, dia tidak berani membayangkan konsekuensi yang menantinya. Tidak perlu terlalu terpaku pada hal itu. Pencarian memiliki batas waktu 3 bulan. Kamu masih memiliki 3 bulan untuk tumbuh lebih kuat dan menyelesaikan pencarian ini. Selama periode ini, bagaimana perasaan kamu tentang pelatihan dengan kekuatan utama persekutuan? Tanya Si Feng.
Bahkan si Feng tidak tahu detail halus dari 5 hebat peninggalan warisan. Namun, karena itu adalah legasi quest, si Feng yakin akan satu hal, para pemain harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melewati fase akhir pencarian. Jika seseorang cukup kuat, tidak akan terlalu sulit untuk menyelesaikan legasi quest. Berdasarkan apa yang diingat si Feng, Snow Lembut telah menyelesaikan quest legasinya ketika dia telah mencapai alam air yang mengalir. Selama Rain bijaksana juga bisa mencapai alam air mengalir, dia seharusnya tidak memiliki masalah menyelesaikan tes akhir. Pada saat itu, Zero Wing akan memiliki pemain lain dengan kelas tersembunyi. Aku bisa bergabung dalam pelatihan. Rain yang bijaksana tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengar tawaran si Feng. Perawatan yang dinikmati kekuatan utama Zero Wing jauh dari biasa. Kristal sihir yang mereka terima setiap hari sendirian bahkan membuat para ahli seperti Autumn Goose drool. Seseorang bisa menggunakan kristal sihir untuk menantang menara percobaan di dalam Divine Colosseum dan meningkatkan standar tempur mereka. Magic Crystal adalah mata uang keras mutlak. Namun, pasokannya rendah, dan sulit diperoleh meskipun ada yang punya uang. Persekutuan besar umumnya akan memasok sekitar anggota pasukan utama mereka dengan sekitar 3-5 kristal sihir setiap hari. Namun, Zero Wing memberi anggota pasukan utamanya 15 kristal per hari. Dengan kata lain, anggota pasukan utama Zero Wing dapat menantang menara percobaan hingga 15 kali setiap hari. Bahkan anggota dari persekutuan besar tidak bisa mengejar kecepatan perkembangan mereka. Selain itu, berdasarkan apa yang didengarnya, anggota pasukan utama Zero Wing juga harus menonton semua jenis video pertempuran. Video pertempuran ini termasuk pertempuran ahli yang tidak tersedia di internet. Selain itu, mereka juga bisa bertarung melawan para ahli tingkat atas seperti Fire Dance. Namun, bagian paling menakjubkan tentang menjadi anggota kekuatan utama Zero Wing adalah 100 Berry Wine. Meskipun dia tidak tahu tujuan dari 100 Berry Wine, dia tahu bahwa bahkan anggota pasukan utama memperebutkan item ini seperti orang gila. Beberapa bahkan rela memperdagangkan sejumlah besar poin kontribusi kelompok dan kristal ajaib untuk itu. Namun, mereka yang mendapatkan 100 Berry Wine tidak akan pernah memperdagangkannya. Sebaliknya, mereka mengonsumsi minuman itu secara diam-diam. Orang bisa membayangkan betapa berharganya barang itu. Big Brother Ye Feng, bisakah aku berlatih dengan kekuatan utama juga? Blue Bamboo bertanya dengan manis sambil mengibaskan bulu matanya. Tentu, tapi izinkan aku mengatakan ini dulu, kalian berdua hanya anggota cadangan. Jika kamu gagal ujian 3 kali, kamu akan dikeluarkan dari tim, si Feng dengan tegas memberitahu para wanita. Terima kasih, kakak besar Ye Feng. Ketika Autumn dan yang lain mendengar tentang ini, mereka akan mati karena iri hati. Blue Bamboo tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan tentang manfaat yang dinikmati anggota pasukan utama. Benar, berapa lama sebelum kalian berdua dibebaskan dari keadaan terkunci? Tanya si Feng. Kira-kira 2 jam, jawab Rain bijaksana setelah dia melihat jendela statusnya. Meskipun musuh-musuh mereka sudah mati, debuff Soul Lock berlaku. Mereka masih terjebak dalam kondisi perang dan tidak bisa menggunakan Return Scroll untuk pergi. Biru, apakah kamu sudah mempelajari keterampilan menghilangkan? Si Feng bertanya kepada Blue Bamboo. Skill Dispel Skill bukanlah arus utama. Selain itu, keterampilannya relatif jarang. Sangat sedikit clerics memilikinya. Namun, keterampilan ini memiliki efek ajaib ketika menyerbu atasan tertentu. Menghilangkan bisa menghilangkan buff positif dari musuh. Bagi bos yang suka menggosok diri sendiri, ini setara dengan mencabut taring dan cakar mereka. Crystal Wolf King adalah salah satu dari bos seperti itu. Meham, aku membeli satu dari rumah lelang dan sudah mempelajarinya, kata Blue Bamboo dan mengangguk dengan aneh. Baik, sudahkah mencapai tier 1? Si Feng telah berurusan dengan Crystal Wolf King berkali-kali sebelumnya. Jika seseorang menggunakan penghapusan tier 0, paling banyak, mereka bisa menghapus beberapa buff tier 2. Hanya Dispel tier 1 yang bisa menghapus buff dari skill tier 3. Ini, belum. Aku tidak sering menggunakan skill ini, Blue Bamboo menjawab dengan canggung. Ambil gulungan ajaib ini. Ketika saatnya tiba, gunakan sebelum kamu mengusir, kata si Feng. Dia kemudian mengeluarkan 5 naskah ajaib tingkat 1 emas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Blue Bamboo. 5 gulungan ajaib ini adalah gulungan amplifikasi ejaan. Masing-masing dapat meningkatkan mantra hingga tingkat 1. Big Brother Ye Feng, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Blue Bamboo bahkan lebih bingung sekarang. Kami bersiap-siap untuk membunuh Crystal Wolf King, tentu saja, si Feng menjawab dengan santai. Bunuh Crystal Wolf King, Blue Bamboo tertegun. Full Rain juga kehilangan kata-kata.
Mereka sudah melihat Crystal Wolf King. Itu adalah level 50 Great Lord. Dengan hanya mereka bertiga, menantang itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, mengabaikan keterkejutan kedua wanita itu, si Feng mengambil 2 kontrak dari tasnya dan mulai mengucapkan mantra. Muncul, segera, 2 arai sihir teleportasi muncul di tanah. Mengikuti kilatan cahaya perak, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul dari 2 arai sihir. Keduanya tidak lain adalah Kite dan Ana, pengawal pribadi si Feng. Bab 847 Kekuatan yang melampaui tingkatan. NPC, Rain dan Blue Bambu yang bijaksana terkejut ketika Kite dan Ana tiba-tiba muncul. Baik Kite dan Ana memancarkan aura yang intens. Mereka merasa tercekik karena berdiri sangat dekat dengan 2 NPC ini. Setelah tidak melihat mereka selama beberapa waktu, mereka benar-benar telah tumbuh banyak. Si Feng cukup puas ketika dia melihat layang-layang yang tampan dan menawan Ana. Keduanya adalah level 60 sekarang. Seperti yang diharapkan dari pengawal emas gelap, tingkat pertumbuhan mereka pasti cepat. Itu terutama berlaku untuk kecepatan peningkatan Ana. Meskipun telah menjadi pengawal pribadinya sedikit lebih lambat dari Kite, dia berhasil mencapai level rekannya. Selain itu, dia telah menjadi pemanggil tingkat 2. Dalam Guts Domain, tidaklah mudah untuk memelihara personal guard yang kuat. Pertama dan terpenting, orang membutuhkan sejumlah besar uang. Karena personal guard adalah NPC, mereka membutuhkan EXP yang jauh lebih tinggi untuk naik level daripada pemain. Jika pemain sering membawa pengawal pribadi mereka ketika mereka pergi untuk menggiling, ini hanya akan menahan laju pertumbuhan NPC. Jika pemain ingin membiarkan pengawal pribadi mereka naik level dan meningkat dengan cepat, mereka harus membiarkan pengawal pribadi ini menerima tugas di asosiasi petualang sendiri. Namun, uang diperlukan ketika pengawal pribadi menerima sebuah pencarian. Selain itu, tergantung pada peringkat pencarian, biayanya juga akan berubah. Meskipun pengawal pribadi ini akan menerima uang, EXP, dan hadiah lainnya setelah menyelesaikan pencarian, pemain tidak akan menerima uang itu. Ini karena personal guard akan menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membeli peralatan dan barang-barang mereka sendiri. Tidak seperti pemain, yang harus mendapatkan peralatan yang kuat dengan menyerbu dungeons. Personal guard dapat membeli barang-barang seperti itu dari asosiasi petualang atau toko senjata dan peralatan yang dikelola NPC. Namun, personal guard hanya bisa menggunakan uang yang mereka hasilkan sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama untuk memelihara pengawal pribadi adalah meningkatkan jumlah uang yang mereka miliki, dan mereka harus menyelesaikan banyak pencarian untuk mendapatkan uang itu. Dalam asosiasi petualang, pencarian yang bisa diterima pengawal pribadi dikategorikan ke dalam peringkat perunggu, misterius besi, rahasia perak, emas murni, emas gelap, dan epik. Semakin tinggi pangkat pencariannya, semakin banyak hadiahnya. Demikian juga, pemain biaya harus membayar akan lebih tinggi juga. Saat ini, quest perunggu level 60 membutuhkan biaya aplikasi 5 emas, 10 emas untuk misterius besi, 20 emas untuk rahasia perak, 40 emas untuk emas murni, 80 emas untuk emas gelap, dan 200 emas untuk epik. Seperti apakah penjaga pribadi yang bersangkutan dapat menyelesaikan pencarian, yang bergantung pada kekuatan penjaga pribadi. Sebagai contoh, seorang perunggu-perunggu akan memiliki 70% peluang untuk menyelesaikan perunggu quest. Tetapi mereka hanya akan memiliki 40% peluang untuk menyelesaikan misterius iron quest dan 10% peluang untuk pencarian rahasia perak. Namun, seseorang dapat meningkatkan kekuatan tempur personal guard melalui peralatan mereka, meningkatkan tingkat keberhasilan pencarian mereka. Sayangnya, perlu waktu untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan. Namun, Ana dan Kite berbeda. Potensi bawaan mereka adalah peringkat Dark Gold. Bahkan dalam peralatan dasar, mereka memiliki peluang 50% untuk menyelesaikan quest emas gelap. Selama peralatan mereka mutakhir, tingkat keberhasilan mereka untuk menyelesaikan quest emas gelap bisa dengan mudah melebihi 80%. Setelah kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan bisa menantang Epic Quest. Hanya saja, Epic Quest tidak tersedia. Itu tergantung pada pembaruan harian dari daftar pencarian asosiasi petualang. Karena pengawal pribadi si Feng dapat menerima pencarian dengan peringkat lebih tinggi daripada pengawal pribadi pemain lain, kecepatan leveling mereka jauh lebih cepat. Ye Feng, apakah kita benar-benar akan berurusan dengan Crystal Wolf King? Tanya Rain dengan agak cemas saat dia melihat si Feng yang bersemangat. Meskipun kedua level 60 level 2 NPC sangat kuat, Crystal Wolf King adalah seorang Great Lord, keberadaan yang setara dengan kelas tier 3. Bersantai, aku sudah menyelidiki Crystal Wolf King. Keterampilan bos berorientasi pada penggemar, selama belum mengusirnya,
kekuatan kita akan cukup untuk menjatuhkannya, Si Feng menjelaskan, tertawa kecil. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan Crystal Wolf King. Raja Serigala sangat kuat karena kecepatannya. Bahkan MT tingkat atas dari level yang sama akan merasa sulit untuk menanggapi serangan Wolf King. Selain itu, bos memiliki skill keuntungan gain yang bisa ditumpuk yang membuatnya tumbuh lebih kuat semakin lama ia bertarung. Jika mereka tidak menangani buff gain ini dengan tepat, mereka akan dimusnahkan. Namun, jika mereka berurusan dengan buff boss gain dengan benar, dengan kekuatan dua pengawal emas gelap, mereka seharusnya tidak memiliki masalah menjatuhkan Crystal Wolf King. Setelah itu, Si Feng memimpin Rain dan Blue Bamboo ke gua. Angin kencang menyapa tim kecil di pintu masuk gua. Ketika mereka melangkah ke dalam gua, mereka mendengar suara serigala. Raungan menggema di seluruh gua, menyebabkan dinding dan lantai gua bergetar. Pada saat berikutnya, sosok menjulang muncul dari kedalaman gua yang luas dan gelap. Sosok itu berdiri lebih dari 10 meter. Memamerkan taringnya yang seputih salju, sedikit haus darah melintas di mata merah tua sosok itu saat ia mengabaikan kelompok Si Feng. Tubuh sosok itu seluruhnya terbuat dari kristal, dan cahaya hijau melintas di mana seharusnya jantungnya berada. Crystal Wolf King, makhluk elemental, Great Lord, level 50, HP 21 juta per 21 juta. Kite, kamu akan menahan Wolf King. Ana, kamu akan bertindak sebagai pendukung. Biru, fokus pada penyembuhan layang-layang, Si Feng segera memerintahkan. Saat Si Feng memberi perintah, layang-layang yang tinggi dan kuat berubah menjadi badai saat ia berlari menuju Crystal Wolf King. Kite hanya memiliki 750.000 HP. Dibandingkan dengan Tuan Agung, itu praktis tidak ada artinya. Crystal Wolf King mengayunkan cakarnya yang setajam silet, mengirimkan banyak garis cahaya perak ke Sword Master. Lampu perak begitu cepat sehingga tidak ada pemain biasa yang punya waktu untuk bereaksi. Namun, alih-alih menghindar, Kite mencabut kedua pedangnya dan mengacungkan senjatanya. Peng, peng, peng. Penjaga itu menghancurkan cahaya perak yang terbang. Kite melepaskan geraman rendah, dan kedua pedang di tangannya melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Dia kemudian mengayunkan senjata ke depan dengan keras. Keterampilan level 2, Win Fang. Dua taring besar berwarna biru berubah menjadi dua garis cahaya, langsung menusuk tubuh Crystal Wolf King. Ao! Crystal Wolf King menjerit kesakitan dan mundur dengan dua langkah, dua kerusakan lebih dari minus 100.000 poin muncul di kepalanya. Namun, Kite tidak melakukan serangannya. Segera, dia muncul di hadapan Sang Bagafa. Crystal Wolf King sangat marah. Memamerkan taringnya, ia mengayunkan cakarnya yang besar ke Kite begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat bayangan hitam bergerak ke arah Master Pedang. Ledakan, bumi bergetar. Namun, cakar Raja Serigala tidak pernah melakukan kontak dengan tubuh layang-layang. Sebagai gantinya, Kite memblokir serangan dengan satu tangan. Kite kemudian membalas dengan tebasan ke arah sendi kaki raksasa itu. Garis cahaya biru menghantam kaki Raja Wolf, menyebabkan bos kehilangan lebih dari 20.000 HP. Kakak Ye Feng, pengawal pribadimu begitu kuat. Mata Blue Bamboo membelalak kaget saat dia menyaksikan pertarungan. Dia telah melihat banyak pengawal pribadi yang kuat sebelumnya. Namun, semua pengawal pribadi tingkat 2 yang dia lihat bahkan berjuang untuk berurusan dengan seorang dewa, belum lagi seorang dewa agung. Mereka juga membutuhkan bantuan pemain. Namun, Kite dapat memblokir serangan Great Lord ini dengan satu tangan. Si Feng juga terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kite akan sekuat ini. NPC telah berkembang untuk mampu menahan serangan monster tier 3. Dia bahkan memiliki kekuatan sedikit lebih tinggi daripada Crystal Wolf King. Baru sekarang Si Feng mengerti mengapa Super Guild di masa lalu begitu putus asa untuk mendapatkan pengawal emas gelap. Jika Kite sekuat ini sekarang, seberapa kuat dia ketika mencapai tier 5? Sementara Si Feng menyaksikan, heran, Ana, yang berdiri agak jauh dari Crystal Wolf King, juga mulai menyerang. Ketika nyanyiannya berakhir, tiba-tiba, cahaya terang memenuhi gua yang gelap itu. Arai sihir emas raksasa telah menyelimuti lebih dari setengah gua. Aura Ana juga tumbuh beberapa kali. Bahkan Si Feng, yang berdiri jauh dari summoner, mengalami kesulitan bernapas dalam aura padat. Bab 848, Penjaga Emas Gelap yang Menakutkan. Mantra apa ini? Si Feng bisa merasakan aura di sekitar Ana menguat. Saat ini, rasanya seperti tier 3 NPC berdiri di depannya. Ini adalah pertama kalinya Si Feng melihat mantra semacam itu. NPC tingkat 3 umumnya ditugaskan untuk mempertahankan kota. Bahkan di kota besar seperti White River City, mereka akan dianggap individu kelas atas.
para pemain akan merasa sulit untuk bertemu satu. Si Feng segera memanggil menu keterampilan Ana. Apa? Dia sudah memahami kutukan tier 2? Si Feng sangat terkejut ketika dia melihat daftar yang ditampilkan pada skill menu. Potensi pertumbuhan Ana luar biasa. Sebelumnya, si Feng telah memeriksa menu keterampilan Kite. Meskipun Sword Master telah mempelajari cukup banyak keterampilan tier 2, dia telah mengambil hanya satu keterampilan tabu tier 2. Selain itu, ia telah memperoleh keterampilan tabu ini hanya setelah menyelesaikan banyak pencarian. Sebaliknya, Ana sebenarnya sudah memiliki 2 kutukan tier 2 sekarang. Selain itu, salah satu dari mereka bahkan kutukan si Feng belum pernah dengar sebelumnya. Song of Summoning, tidak hanya kutukan akan secara paksa meningkatkan kastor ke tingkat 3 sementara, tetapi juga akan memanggil Golden Giant, makhluk tingkat 3. Pada saat berikutnya, jumlah mana yang tak terbatas mulai berkumpul di pusat arai sihir emas. Setelah kira-kira 3 detik, persediaan besar mana terkondensasi menjadi raksasa emas setinggi lebih dari 10 meter. Raksasa itu dilengkapi dengan baju besi emas, dan membawa kapak emas raksasa di punggungnya. Raksasa emas, Elemental Being, Great Lord, level 60 HP 30 juta per 30 juta. Si Feng sangat gembira ketika dia melihat raksasa emas. Performa Ana benar-benar hebat. Meskipun hanya seorang tier 2 NPC, dia sudah mampu memanggil makhluk tier 3. Selain itu, Ana sendiri juga telah mencapai standar tier 3, meskipun untuk sementara waktu. Dengan ini, berurusan dengan monster tier 3 dari level yang sama akan menjadi permainan anak-anak baginya. Pada saat berikutnya, raksasa emas menyerang Crystal Wolf King dan mengayunkan kapak emasnya. Namun, kecepatan kapak raksasa itu tidak terlalu cepat. Akibatnya, Wolf King berhasil memblokir senjata tepat waktu menggunakan cakarnya. Ledakan. Dampak dari tabrakan membuat Wolf King terbang, dan kemudian tubuhnya terbanting ke tanah. Cakar itu mempertahankan diri dengan gemetar juga. Pada saat ini, ketika Raja Serigala memandang raksasa emas, matanya dipenuhi rasa takut. Crystal Wolf King tidak hanya terbang dari bentrokan frontal ini, tetapi juga menderita lebih dari minus 5.000 kerusakan akibat dampak yang ditimbulkan. Jika Raja Serigala tidak memblokir kapak raksasa emas, kerusakan yang diterimanya dari raksasa emas pasti akan melebihi kerusakan yang ditimbulkan Kite. Seekor Golden Giant tunggal sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Crystal Wolf King. Setelah memasukkan serangan yang ditargetkan Kite pada titik lemah Wolf King, Crystal Wolf King segera jatuh ke dalam kerugian absolut. Pada akhirnya, ia hanya bisa menerima nasibnya, berfungsi sebagai karung tinju. Sepertinya rencana aku tidak perlu. Si Feng tertawa tanpa sadar saat dia melihat HP Crystal Wolf King yang terus berkurang. Dia akhirnya mengalami bagaimana perasaan para pemain itu ketika mereka mendapatkan Dark Gold Guard mereka sendiri. Awalnya, dia masih berencana mengambil tindakan sendiri. Namun, sekarang, tampaknya rencananya benar-benar berlebihan. Jika dia bergabung dengan keributan juga, dia akan menggertak Crystal Wolf King. Namun, dia harus mengakui bahwa memang rasanya luar biasa memiliki pengawal emas gelap. Dia praktis bisa naik level bahkan ketika berbaring dan tidak melakukan apapun. Bahkan jika dia adalah pemain yang tidak tahu bagaimana bertarung, dia bisa mengandalkan pengawal pribadi untuk membantunya naik level. Tidak heran para pemain saat itu telah menginvestasikan seluruh uang mereka untuk memelihara pengawal emas gelap ini. Si Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke para pemain yang cukup beruntung untuk mendapatkan pengawal emas gelap di masa lalu. Ternyata perbedaan kekuatan sebenarnya sangat besar. Logikanya, jika seseorang memiliki penjaga yang kuat, menggiling, naik level, dan menghasilkan uang harus menjadi sepotong kue. Lagi pula, atasan lapangan praktis berjalan ATM ke pemain dengan pengawal emas gelap. Secara umum, persekutuan harus mengatur ekspedisi besar untuk menyerbu atasan lapangan yang kuat ini. Mereka bahkan harus membuat pengorbanan besar untuk menjatuhkan bos ini. Di sisi lain, satu-satunya tugas yang harus dilakukan pemain dengan pengawal emas gelap adalah mencari bos lapangan. Mereka bisa menyerahkan yang lainnya kepada pengawal pribadi mereka untuk ditangani. Bahkan jika butuh 2 atau 3 hari untuk menemukan satu bos lapangan, setelah mereka membunuh bos, jarahannya akan menjadi milik mereka untuk disimpan. Penghasilan mereka pasti akan jauh di atas para ahli dari domain dewa. Namun, di masa lalu, setiap pemain yang memiliki personal guard yang relatif baik di domain God sangat miskin. Ini karena pengawal pribadi ini tidak berbeda dari jurang maut. Jika peralatan dan keterampilan dari personal guard tidak membaik seiring dengan peningkatan level mereka, maka menyerang bos lapangan dari level yang sama akan menjadi jauh lebih berbahaya. Lagi pula,
Tidak seperti NPC, monster tidak membutuhkan peralatan. Selama level mereka meningkat, atribut mereka akan meningkat secara signifikan juga. Sebaliknya, kekuatan personal guard tidak hanya bergantung pada atribut mereka. Mereka juga sangat bergantung pada peralatan dan keterampilan mereka. Mereka harus terus meningkatkan diri agar bisa melawan bos dari level yang sama. Ketika pemain meninggal, paling buruk, mereka akan kehilangan satu level dan peralatan. Namun, kematian pengawal pribadi berbeda. Tidak hanya mereka akan kehilangan banyak level, tetapi kebangkitan mereka juga akan memakan waktu yang sangat lama. Belum lagi, biaya menghidupkan kembali pengawal pribadi bisa menyengat bahkan para ahli tingkat atas. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan penjaga mereka sekarat, pemain di masa lalu akan berusaha meningkatkan kekuatan pengawal pribadi mereka sebanyak mungkin. Waktu berlalu dengan cepat, sementara di bawah pengawasan Si Feng dan yang lainnya. Karena Blue Bamboo telah mengusir semua buff gain yang dihasilkan oleh Crystal Wolf King, HP-nya dengan cepat turun hingga 30%. Tepat pada saat itu, mata merah tua Wolf King tiba-tiba memancarkan cahaya berdarah. Tubuh kristal setengah transparannya secara bertahap berubah merah juga. Biru, cepat dan gunakan gulungan itu. Rain, kamu dan aku akan bergabung dalam pertempuran. Si Feng menginstruksikan dengan tergesa-gesa. Setelah HP Crystal Wolf King turun di bawah 30%, itu akan berhenti menggunakan tingkat 2 keterampilan buff dan mulai menggunakan tingkat 3 keuntungan keterampilan, sebagai gantinya. Hanya tumpukan pertama buff yang dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan Wolf King sebesar 10%, sementara tumpukan berikutnya akan lebih meningkatkan kekuatan dan kecepatannya sebesar 10%. Hingga maksimum 30 tumpukan. Dengan kata lain, kekuatan dan kecepatan Crystal Wolf King dapat meningkat sebanyak 300%. Pada titik itu, bahkan Grand Lord dari level yang sama tidak akan cocok untuk itu. Oleh karena itu, mereka perlu menghabisi Crystal Wolf King sebelum semuanya menjadi tak terkendali. Hanya saja, buff gain-nya bertumpuk sangat cepat. Itu akan mendapatkan tumpukan sekali setiap 10 detik. Jika tidak ada yang menghilangkan buff ini, hanya dalam waktu 2 menit, kekuatan Crystal Werewolf bisa menyaingi Grand Lord. Paham, pada saat ini, Blue Bamboo mengambil Magic Scroll dari tasnya dan mulai memperkuat dispelnya. Ketika tumpukan buff pertama dihilangkan, Si Feng mengaktifkan Heavenly Dragon's Power dan mulai menyerang dari sisi Crystal Wolf King. Flash yang menggemuruh, memotong, Earth Splitter, ledakan api guntur. Satu skill demi satu mendarat di Crystal Wolf King, masing-masing menangani sekitar minus 10.000 hingga minus 20.000 kerusakan pada Great Lord. Sebaliknya, Toughful Rain tidak bernasib baik. Serigala perang kristal adalah makhluk elemental, jadi ia memiliki perlawanan sihir yang relatif tinggi di samping pertahanannya sendiri. Serangan Rain yang bijaksana sangat jarang menghasilkan lebih dari minus 3.000 kerusakan pada Great Lord. Ketika HP Crystal Wolf King turun di bawah 3 juta, Kite mengeksekusi skill tabu tingkat 2, Hurricane Discharge. Ana juga berhenti menahan diri saat dia melemparkan kutukan tier 2, Judgment of Light. Sebuah siklon abu-abu segera muncul di langit, dan seperti pisau tajam, itu menusuk langsung ke Crystal Wolf King. Sedangkan untuk Judgment of Light Ana, ketika dia menyelesaikan kutukan, itu menyerukan Battle Angel ke medan perang. Saat pertempuran malaikat muncul, dia melemparkan tombak emas suci ke Wolf King. Ledakan, minus 1.045.137, minus 1.274.646. Seketika, dua kerusakan besar muncul di atas kepala Crystal Wolf King, memaksa lolongan kesakitan dari Great Lord. Wolf King kemudian jatuh ke tanah, tubuhnya lumpuh. Itu jelas menderita luka-luka besar dari dua serangan dan memasuki kondisi lemah untuk waktu yang singkat. Sejumlah besar kerusakan benar-benar mengejutkan Toughful Rain dan Blue Bamboo. Secara alami, Si Feng tidak akan membiarkan kesempatan emas ini berlalu. Dia segera mengaktifkan Divine Providence diikuti oleh Flame Burst. Ketika dia selesai melakukan 15 serangan berturut-turut, Crystal Wolf King jatuh ke tanah, tubuhnya benar-benar tidak bergerak. Bab 849, Peralatan Alkimia. Dengan kematian Crystal Wolf King, bar pengalaman semua orang naik dengan margin besar. Si Feng mencapai 41% dari level 40, sementara Toughful Rain dan Blue Bamboo sekarang hanya berjarak 20% dari level 40. Mereka harus menggiling untuk 1 hari lagi, paling banyak, untuk menjembatani kesenjangan terakhir ini. Namun, dibandingkan dengan EXP yang mereka peroleh, Si Feng memberi perhatian lebih besar pada hasil rampasan Wolf King. Crystal Wolf King adalah monster pelindung dari peta ini. Selain itu, ini adalah pertama kalinya ia terbunuh.
Penjarahannya secara alami akan jauh lebih berlimpah dari biasanya. Benar saja, di antara 10 item yang dijatuhkan, 5 adalah bahan langka. Sedangkan untuk 5 yang tersisa, 3 adalah peralatan Fine Gold level 50 dan 1 adalah Crystal Heart yang diperlukan oleh Rain. Dengan Crystal Heart ini, dia akan dapat melanjutkan ke fase selanjutnya dari pencariannya. The Witch Scene adalah chain legacy quest dengan total 5 fase. Tidak seperti legacy quest lainnya, di mana seseorang hanya harus mendapatkan alat legasi dan mengaktifkannya. Dukun penyihir mengizinkan seseorang untuk memasuki tanah legasi dan melakukan uji coba terakhir hanya setelah menyelesaikan serangkaian pencarian. Itu jauh lebih merepotkan daripada legacy quest dari kelas tersembunyi lainnya. Namun, itu juga salah satu warisan paling mudah untuk ditemui. Benar saja, rampasan kali ini bagus. Si Feng tersenyum saat dia mengangkat botol kristal biru tua. Botol kristal ini bukan senjata atau peralatan yang dicari pemain tempur. Alih-alih itu adalah item yang diminati oleh para pemain lifestyle, khususnya para alkemis, karena botol kristal ini adalah alchemy equipment. Azure Ocean Crystal Bottle. Peralatan alkimia, peringkat rahasia perak, meningkatkan tingkat kesuksesan alkimia sebesar 5%. Meskipun botol kristal hanya meningkatkan tingkat keberhasilan prosedur alkimia sebesar 5%, untuk perbandingan, satu set peralatan alkimia lengkap memberikan peningkatan total hanya 8%. Sementara itu, himpunan Azure Ocean yang lengkap dapat meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia sebesar 12%. Itu adalah set yang sangat diinginkan bahkan untuk Master Alchemist. Meskipun si Feng saat ini hanya memiliki 1 botol, item ini cukup untuk membantu seorang alkemis menengah dipromosikan menjadi alkemis lanjutan dengan cepat. Setelah mencapai standar advance alkemis, seorang alkemis dapat mulai memproduksi segala macam ramuan perantara langka seperti ramuan tahan api menengah dan ramuan perlawanan es menengah. Nilai ramuan ini akan meroket begitu gerbang Eclipse dibuka. Sayangnya, Candlelight Trading Firm hanya memiliki sedikit alkemis canggih saat ini. Sekarang si Feng telah mendapatkan bagian dari set Azure Ocean, itu akan banyak membantu dalam mengatasi masalah ini. Setelah membunuh Crystal Wolf King, si Feng tidak tinggal diam. Sebagai gantinya, ia memimpin Rain dan Blue Bambu yang bijaksana di sekitar Crystal Forest, membunuh kepala suku dan tuan. Menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan potongan-potongan himpunan lainnya dari himpunan Azure Ocean. Akhirnya, sekitar waktu ketika kunci jiwa pada hujan bijaksana dan bambu biru menghilang, dia memperoleh Azure Ocean Test 2B, yang meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia sebesar 3%. Setelah membunuh Lord peringkat bos, si Feng kekurangan hanya 2 lagi untuk menyelesaikan set. Namun, karena hari sudah larut, ia harus membawa hujan bijaksana dan bambu biru kembali ke kota terlebih dahulu. Adapun sisa 2 set piece, dia hanya bisa menunda mengumpulkannya untuk masa depan. Kota Sungai Putih, di sebuah restoran terbuka dekat dengan Candlelight Trading Firm. Para pemain dan kereta kuda terus-menerus melakukan perjalanan menyusuri jalan di luar restoran. Setiap pemain ini terburu-buru untuk menaikkan diri mereka ke level 40. Semua ini karena kemunculan tiba-tiba sebuah gunung di kota Sungai Putih. Kejadian ini telah membangkitkan selera para pemain White River City untuk Mons. Pada saat yang sama, jumlah pemain yang mencoba bergabung dengan Zero Wing semakin meningkat. Sebelumnya, semua orang menganggap Mons sebagai moda transportasi lain. Namun, setelah melihat Tiger Api Iblis, semua orang memahami satu hal. Mons juga bisa membantu pemain dalam pertempuran. Ini terutama berlaku untuk gunung seperti Tiger Api Iblis. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat satu orang bergidik. Orang bisa membayangkan betapa lebih banyak bantuan yang bisa diberikannya dalam pertempuran. Gunung macan itu memang keren. Akan lebih bagus jika aku bisa memilikinya juga. Petik 2. Berhenti bermimpi. Seseorang di forum menawarkan untuk membeli mount seharga 8 juta kredit saat ini. Meski begitu, banyak orang masih mengejek orang itu. Petik 2. Ejekan, mengapa? Itu 8 juta kredit yang sedang kita bicarakan. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku tidak perlu bekerja selama sisa hidup aku. Jika aku adalah pemilik Gunung Macan, aku pasti akan menjualnya. Petik 2. Apakah menurut kamu mount hanya bernilai 8 juta? Meskipun beberapa guild telah berhasil mendapatkan mons mereka juga, mons itu hanya peringkat bronze, dengan sangat sedikit yang menjadi peringkat misterius besi. Saat ini, rumor mengatakan bahwa Gunung Macan mungkin gunung emas gelap. Jika itu benar, itu adalah gunung dengan peringkat tertinggi yang saat ini dikenal di domain dewa. Alih-alih itu hanya gunung, itu adalah simbol identitas seseorang. Kemungkinan besar, 8 juta kredit bahkan tidak bernilai 10% dari gunung itu.
Petik 2. Orang-orang ini gila. Aku sakit kepala hanya berusaha mendapatkan 40 emas. Siapa yang tahu kapan aku bisa menghemat banyak uang? Akan lebih bagus jika gunung lebih murah. Petik 2. Tentu saja ada alternatif yang lebih murah. Guild Mount hanya berharga 25 emas. Namun, kamu harus bergabung dengan guild dengan stable terlebih dahulu. Saat ini, Zero Wing adalah satu-satunya guild di domain God yang memiliki stabil. Jumlah pemain yang mencoba bergabung dengan Zero Wing setiap hari hampir memenuhi Zero Wing Residence sampai meledak. Jika aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, aku akan mencoba bergabung dengan Zero Wing lebih awal. Petik 2. Zero Wing benar-benar luar biasa. Saat ini, bahkan Super Guild belum membangun istal mereka sendiri, tetapi Zero Wing telah melakukannya. Dalam waktu beberapa tahun, Zero Wing bahkan mungkin menjadi Super Guild baru. Petik 2. Sementara para pemain di jalan sibuk mengobrol, seorang pria muda tampan yang dibungkus jubah hitam mengenakan ekspresi suram di wajahnya saat dia duduk di restoran terbuka. Zero Wing pasti adalah sesuatu. Tidak heran mereka berani menentang King's Return. Wanita jangkung dan cantik yang duduk di samping pemuda tampan itu berkata, senyum tipis di wajahnya. Sudah terlalu lama sejak persekutuan kita bergerak. Sepertinya orang sudah mulai lupa betapa menakutkannya kita sebenarnya. Petik 2. Dalam benak para pemain biasa, Super Guild hanyalah guild dengan sejarah panjang dan banyak ahli. Mereka tidak memahami aspek yang benar-benar hebat dari Super Guild. Alasan mengapa Super Guild kuat bukan karena jumlah ahli dan sumber daya mereka yang besar, tetapi lebih karena kualitas ahli mereka. Legiun Falcon yang dikirim untuk membunuh anggota inti Zero Wing adalah bukti terbaik. Legiun Falcon adalah pasukan ahli King's Return yang diam-diam diasuh. Setiap anggota Legiun Falcon bisa mendapat peringkat di antara para ahli top dari persekutuan kelas 1. Anggota yang lebih kuat bahkan sudah ada di ranah refinement. Bertanding melawan banyak ahli tingkat atas dari guild kelas 1 pada saat yang sama akan menjadi sepotong kue untuk para ahli Realm Refinement ini. Sekarang, King's Return tidak hanya mengirim tim beranggotakan 20 orang setelah anggota inti Zero Wing, tetapi persekutuan juga menugaskan Quirrell, salah satu pemimpin tim Falcon Legion, untuk memimpinnya. Selain itu, orang asing biasa dan Thunder Tiger bahkan menemani tim. Kedua orang ini adalah ahli Realm Refinement. Dengan kekuatan seperti itu, memusnahkan anggota inti Zero Wing akan menjadi permainan anak-anak. Tentu saja, niat King's Return bukan untuk memusnahkan Zero Wing tetapi untuk memberinya peringatan. Semoga, Zero Wing akan belajar pelajaran mereka setelah peringatan kecil ini. Jika mereka masih berani melawan aku, anggota inti mereka tidak akan menjadi satu-satunya yang mati di waktu berikutnya, kata Helvian, kilatan dingin melintas di matanya. Sinet Heart sudah pergi dari guild residence-nya dan saat ini sedang menuju. Seharusnya sudah waktunya bagi kita untuk bertemu dengan pemimpin persekutuan nol sayap itu. Petik 2. Memang akan sulit bagi King's Return untuk sepenuhnya memusnahkan Zero Wing dalam satu gerakan. Namun, metode lain dapat digunakan untuk menangani persekutuan secara perlahan. Cara paling sederhana adalah berulang kali membunuh eselon atas dari persekutuan. Jika eselon atas persekutuan sering terbunuh, kematian mereka akan berdampak negatif pada pertumbuhan persekutuan. Jika situasinya berkepanjangan, anggota guild akan kehilangan kepercayaan pada eselon atas mereka. Pada akhirnya, anggota akan mulai berhenti, yang pada gilirannya akan melemahkan persekutuan. Ini juga alasan mengapa berbagai guild takut pada Super Guild. Tepat ketika Helvian akan menuju ke Candlelight Trading Firm, 20 pemain berjubah muncul di depannya. Ke-20 pemain ini tidak lain adalah kelompok orang asing biasa. Baik, apakah kamu menyelesaikan misi? Helvian bertanya dengan lembut ketika dia melihat orang asing biasa, yang berdiri di depan. Bab 850 Shock Vian Neraka. Kenapa kalian semua diam? Helvian bertanya dengan tegas ketika dia melihat tim Ordinary Stranger, yang tetap diam. Namun, pertanyaan tindak lanjut Helvian masih gagal mendapatkan jawaban dari orang asing biasa dan yang lainnya. Sebagai gantinya, kepala mereka menggantung lebih rendah, kulit mereka menjadi sangat suram. Apakah kamu, atau kamu tidak menyelesaikan misi? Apakah kamu semua menjadi bisu? Helvian bertanya dengan curiga. Entah itu orang asing biasa atau guntur macan, keduanya biasanya kotak obrolan. Namun, sekarang, tak satu pun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin dia tidak menganggap situasi ini aneh? Setelah lama terdiam, Quirrell akhirnya melangkah maju dan menjawab dengan nada rendah, kami tidak menyelesaikan misi. Kamu tidak menyelesaikan misinya? Helvian untuk sesaat terpana. Dia kemudian menatap Quirrell dan menuntut dengan nada yang dalam,
ceritakan persis apa yang terjadi. Setelah itu, Quirrell dan orang asing biasa membuat laporan lengkap ke Helvian. Setelah mendengar ingatan mereka, Helvian terdiam. Praying Lotus, Oracle level 39 yang cantik mengenakan jubah putih suci yang berdiri di samping Helvian, juga mengungkapkan ekspresi heran. Alasan keheranannya bukan karena Quirrell dan yang lainnya telah meninggal. Sebaliknya, itu karena siapa yang menyergap mereka. Meskipun orang asing biasa menduga bahwa pria berjubah adalah api hitam, Quirrell secara pribadi telah melihat penampilan sejati pria berjubah itu. Dan dia bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa duta besar mereka adalah Ye Feng. Ye Feng adalah seseorang yang sudah lama memasuki daftar target yang harus diperhatikan, dari Super Guild dan Super First Guild kelas 1. Dia sangat kuat, bahkan jika Helvian akan mengambil tindakan sendiri, hasil pertarungan akan menjadi tidak pasti. Peluang Helvian untuk menderita kekalahan mungkin bahkan lebih tinggi daripada Ye Feng. Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan bahwa Ye Feng telah membunuh Quirrell dan yang lainnya. Jika ini adalah waktu yang normal, dia masih bisa menuliskannya pada Quirrell dan yang lainnya mengalami nasib buruk. Sayangnya, segalanya tidak sesederhana hanya memiliki nasib buruk, dan ini adalah bagian yang membuatnya dan Helvian sakit kepala. Gerakan Falcon Legion dirahasiakan, bahkan Helvian sendiri dalam kegelapan. Untuk misi kali ini, hanya 20 pemain di tim yang tahu detailnya. Karenanya, sebelum tim bergerak, mustahil bagi Zero Wing untuk mengetahui tentang penyergapan. Terlebih lagi, ketika Quirrell dan yang lainnya mengambil tindakan, mereka bahkan menggunakan soul lock pada target mereka. Target penyergapan mereka tidak memiliki cara untuk mengeluarkan berita kecuali mereka mati dan keluar dari game. Adapun Ye Feng muncul di lokasi itu secara kebetulan, itu juga tidak mungkin. Setelah semua, Ye Feng telah berkuda di sekitar kota Sungai Putih di gunungnya untuk waktu yang lama, menyebabkan keributan besar di kota. Ketika Quirrell dan yang lainnya mengambil tindakan, Ye Feng masih berada di kota. Karena itu, penampilan Ye Feng di Crystal Forest jelas bukan kebetulan. Sudah pasti bahwa dia hanya bergegas untuk menyelamatkan setelah mengetahui tentang insiden itu. Namun, seberapa jauhkah hutan kristal dari kota Sungai Putih? Pada saat Ye Feng tiba di sana, bahkan dengan gunung Legion Falcon seharusnya sudah lama menyelesaikan target mereka. Namun, bukan itu masalahnya. Ye Feng tidak hanya membantai Falcon Legion, tapi dia bahkan berhasil menyelamatkan teman-temannya. Kecepatan mobilisasinya sungguh mengejutkan. Ini berarti bahwa berurusan dengan anggota Zero Wing akan jauh lebih merepotkan di masa depan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan mungkin akan menderita kerugian besar. Namun, mereka juga tidak mampu mengirimkan ahli puncak persekutuan mereka. Orang-orang ini biasanya memiliki tugas sendiri untuk ditangani. Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk bermain-main dengan guild pemula? Terlebih lagi, jika mereka benar-benar mengirim para ahli ini, hal itu akan mengubah persekutuan mereka menjadi bahan tertawaan bagi persekutuan super lainnya. Tidak heran bahkan Pavilion Naga Phoenix tidak berdaya melawan Zero Wing. Ternyata mereka masih punya kartu untuk dimainkan. Baik, bagus sekali. Seru Helvian, mulutnya bergerak-gerak karena marah. Langkah Zero Wing ini telah menggagalkan rencananya. Helvian, apakah kita masih akan bertemu dengan Black Flame? Tanya Praying Lotus. Rencana awal mereka adalah memberi pelajaran kepada Zero Wing dan memberitahu persekutuan apa konsekuensi yang ditunggu jika itu menyinggung kembalinya raja. Sekarang dengan kekalahan Falcon Legion, mereka secara alami kehilangan penangkal terhadap Zero Wing. Pergi, tentu saja, kita akan pergi. Jika Sinet Heart berpikir dia bisa mendapatkan jumlah uang itu, dia bisa melupakannya. Helvian menyatakan, haus darah bersinar di matanya. Dengan nada tegas, dia menambahkan, karena kita tidak bisa melakukan ini secara halus, kita hanya akan menggunakan kekuatan untuk meyakinkan Zero Wing. Aku tidak percaya persekutuan pemula tanpa dukungan tidak akan tunduk pada King's Return. Petik 2. Mengatakan begitu, Helvian telah menghubungi orang asing biasa Zero Wing. Aula teleportasi kota Sungai Putih. Tiba-tiba, beberapa kilatan putih muncul di dalam gedung saat Si Feng dan yang lainnya kembali ke kota Sungai Putih sekali lagi. Sayang sekali, akan lebih bagus jika kita bisa terus menggiling selama beberapa jam lagi, kata Blue Bamboo dengan kecewa ketika dia melihat bar pengalamannya sendiri. Selama waktu mereka mengikuti Si Feng sekitar, kecepatan leveling mereka hanya membuat satu orang terdiam. Dengan dua pengawal pribadi yang mampu melimpahi hadiah tuan besar, berurusan dengan monster kepala suku dan tuan peringkat itu sangat santai. Serigala kristal yang mereka sembelih saat mereka melakukan perjalanan di sekitar hutan kristal juga meningkatkan pengalaman mereka secara signifikan.
Saat ini, ia hanya berjarak 5% dari mencapai level 40. Paling-paling dia akan membutuhkan 1 jam penggilingan untuk menjembatani celah terakhir itu. Level 40 adalah tonggak yang relatif besar dalam Gods Domain. Sepanjang perjalanan mereka, Blue Bamboo telah menyaksikan Demonic Flame Tiger milik Si Feng dengan penuh kerinduan. Sayangnya, dia belum mencapai level 40, jadi dia bahkan tidak bisa mencoba mengendarai Gunung Si Feng. Dalam Gods Domain, Mons secara umum dapat membawa 2 orang sekaligus. Jika sebuah gunung memiliki peringkat yang cukup tinggi, itu bahkan dapat menampung 3 orang sekaligus. Gunung gelap emas seperti Tiger Api Iblis dapat menampung maksimal 3 orang. Namun, pengendara harus level 40 atau lebih. Setelah keluar dari Teleportation Hall, Si Feng memanggil Tiger Api Iblis sekali lagi. Tubuh Iblis Flame Tiger yang keren dan masif segera menarik perhatian para pejalan kaki. Aku masih punya sesuatu untuk diurus, jadi aku akan pergi dulu. Jika kamu menemukan masalah dalam pencarian kamu lagi, cukup hubungi aku atau Aqua dan yang lainnya, kata Si Feng sambil melompat ke gunung. Dia memberi Demonic Flame Tiger ketukan dan kemudian melaju menuju Firelight Trading Firm. Setelah Si Feng pergi, para pemain di jalan-jalan segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Full Rain dan Blue Bamboo. Apakah 2 gadis cantik itu anggota Zero Wing? Aku melihat mereka berbicara dengan orang yang naik gunung tadi. Mungkinkah pakar itu menjadi anggota Zero Wing? Segala macam ide mulai bermunculan di pikiran orang. Banyak pemain wanita cantik juga mulai memandangi Full Rain dan Blue Bamboo dengan mata dipenuhi rasa iri dan kekaguman. Meskipun mereka berkenalan dengan banyak ahli, dibandingkan dengan Si Feng, para ahli itu hanyalah noobs. Di sisi lain, Full Rain dan Blue Bamboo sebenarnya berhasil berteman dengan seorang ahli seperti Si Feng. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan gunung yang sekeren kakak Ye Feng. Pada saat itu, teman-teman sekelas aku pasti akan mati karena cemburu, kata Blue Bamboo sambil menatap sosok Si Feng yang sedang pergi dengan kagum. Namun, Full Rain, yang berdiri di samping Blue Bamboo, tidak memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Sebagai gantinya, dia saat ini memikirkan bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatannya. Pertempuran Si Feng benar-benar memperluas cakrawala. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada perbedaan besar antara pemain. Candlelight Trading Firm, ruang resepsi lantai 2. Helvian, apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Tanya Lotus, dengan wajah cemberut. Jika kamu melakukannya, kita juga akan menderita kerugian besar. Aku sudah mengatakan bahwa aku benar-benar tidak akan membiarkan Sinet Heart mendapatkan uang itu. Jika Black Flame benar-benar tegas dalam menentangku, aku akan membiarkan dia tahu seperti apa rasanya penyesalan. Mari kita lihat apakah dia berpikir menentang aku hanya untuk orang asing seperti Sinet Heart layak atau tidak. Helvian mencibir dan mengangguk dengan tegas. Ketika Helvian dan Praying Lotus menunggu dengan tenang, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Si Feng, yang saat ini dalam kedok Black Flame, perlahan berjalan menuju Helvian dan Praying Lotus.